kemarin kita sudah coba sampai di discovery gitu ya. Ada discovery sama data preparation. Secara garis besar ini ya, ada 6 langkah ini. Kemudian prosesnya itu bisa iteratif gitu ya, kalau kita lihat dari satu fase ke fase selanjutnya itu nggak rigid gitu ya. Jadi bisa jadi nanti dari discovery ke data preparation, tapi mungkin ketemu kemudian butuh data yang lain, nah balik lagi ke proses discovery ya, dan seterusnya gitu. Ketika Anda sudah pernah mengambil mata kuliah data mining ya, tentunya Anda akan menyimpulkan, oh ternyata kok sama ya dengan teknik data mining gitu ya. Jadi memang teknik data mining itu ya teknik yang digunakan di dalam data science ya, data analitiknya. Tapi itu di cover ya, jadi itu hanya salah satu tekniknya saja gitu. Tapi itu di cover ya, jadi dalam ilmu besarnya itu framework besarnya itu data science gitu. Nah, data mining itu adalah yang dipakai ya, teknik yang dipakai untuk melakukan analitiknya gitu. Jadi di sini Anda akan banyak memanfaatkan teknik-teknik data mining. Nah, mungkin yang terkait dengan orang luar adalah bagaimana kemampuan Anda untuk mengkomunikasikan hasil ya, kemudian bagaimana operasionalisasinya. Nah, di dalam proses discovery itu juga ya, Dede sebentar ya, itu untuk diterapkan di Indonesia Power gitu ya, masih on progress sebenarnya ya. Jadi di sini kita bangun suatu aplikasi yang berbasis web ya, dengan frameworknya adalah Django gitu ya. Jadi di sini kita buat 2 aplikasi yang namanya Nemesis Web. Yang Nemesis Web ini nanti juga berkolaborasi dengan aplikasi yang namanya Coryat Epis ya, untuk mendapatkan properties batubara. Nah, apa sih Nemesis Web ini? Jadi di di Indonesia Power ya, itu kan dia perusahaan ini ya, listrik gitu ya, jadi pembangkit energi primer. Nah, di antara bisnis proses yang utama yang mereka lakukan itu adalah terkait dengan coal blending ya, seperti kemarin mungkin sempat saya cerita. Jadi bagaimana kita melakukan memperkirakan bagaimana menghasilkan blending batubara yang nanti memenuhi target kalor ya, harian ya. Jadi ketika mereka di dalam operasionalnya itu mereka punya yang namanya ROH atau rencana operasi harian. Jadi hari itu mereka mau melakukan produksi listrik berapa gitu. Nah, tantangannya adalah mereka harus menentukan kira-kira berapa sih kalau
feelingnya tuh jadi terasah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada oh problemnya seperti ini, berarti nanti solusinya tuh yang bisa kira-kira dipakai untuk pendekatan tuh yang ini gitu ya, seperti itu gitu. Dengan semakin banyak problem yang coba Anda selesaikan, nanti semakin mudah Anda mengkategorisasi ini problem apakah masuk estimasi, apakah problem masuk regresi, klasifikasi dan seterusnya gitu ya. Karena memang di dalam data science itu ya yang banyak dimanfaatkan itu ya metode-metode itu tadi ya. Apakah itu masuk estimasi atau forecasting, apakah itu masuk klasifikasi, apakah itu masuk regresi atau clustering gitu. Nah, tapi sebelum bisa melakukan itu semua, Anda harus menyiapkan dulu datanya gitu ya. Jadi di sini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita menyiapkan data ya sehingga data itu siap untuk digunakan gitu ya. Tapi sebelum untuk apa itu kita harus memahami dulu kenapa perlu memahami data itu. Jadi kalau kita balik lagi ke beberapa pertemuan lalu terkait dengan siklus data science itu kan di tahap kedua itu kan ada data pre-processing gitu ya. Jadi dari mulai kita understanding ya, memahami datanya itu apa gitu ya, kolom-kolomnya itu sebenarnya itu merepresentasikan informasi apa ya, kemudian misalnya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa kita jawab dari data ya dengan melakukan analitik ya. Itu semua dilakukan di data pre-processing, termasuk nanti terkait dengan ini ya, penentuan misalnya